guys. Jadi kali ini aku mau cerita tentang perjalanan aku ke salah satu gunung yang memiliki letusan atau erupsi paling sering di dunia. Ikutin terus ceritanya, dan ini adalah cerita perjalanan aku di Gunung Dukono part kedua. Semoga inilah bangun tidur terakhir di sini, dan semoga hari ini kita bisa naik dan dapat cuaca cerah. Amin ya Allah. Kalau nggak dapat lagi nggak tahu lagi Udin. Gak ngerti lagi ya. Gimana Cil rasanya? Deja vu anjir. Kayak baru kemarin pagi kami makan di sini, cerita-cerita, terus sekarang bajunya sama, kegiatan yang sama terulang lagi ya. Sama. Makan lagi. Nah, dengan muka-muka seperti ini lagi. Lihat. Dan semoga yang berbeda hari ini adalah cuacanya. Semoga cuaca cerah. Amin. Dan kita jauh-jauh ke sini nggak sia-sia. Kalau sampai sia-sia, ya udah nggak apa-apa. Berarti belum rezeki kita, dan ya nggak bisa diinin sih, nggak bisa dipungkiri karena kita nggak bisa ngelawan alam. Sifatnya nggak bisa ngelawan alam. Oke, good morning. Sekarang adalah jam 3.18 subuh. Kita masih nungguin Viar. Jadi malam ini tuh kita menuju ke base camp atau rumah tempat yang kemarin itu nggak menggunakan mobil lagi, tapi kita menggunakan VR. Jadi biar sekalian aja, biar nggak bolak-balik aja yang mobil itu jemput. Nanti sore dia ngejemput kita dan ngantar balik menuju ke Ternate. Sekarang kita mau prepare dulu. Rasa itu seperti deja vu ya. Kayak kemarin tuh kita udah ngalamin hal ini, sekarang kita ngalamin hal ini lagi dengan tempat yang sama, baju yang sama, orang-orang yang sama, dan semoga yang berbeda itu cuaca dan kejadiannya. Semoga hari ini kita dapat cuaca cerah dan kita bisa naik menuju ke Gunung Dukono. Kali ini kita mencoba lagi untuk kedua kalinya, sekaligus percobaan terakhir. Karena kalau sampai gagal lagi, kita mau nggak mau udah harus balik ke Ternate. Dikarenakan waktu yang kita punya itu udah over banget. Oke, kita udah di VR dan kita akan mencoba peruntungan lagi. Kata abangnya di sana cuaca aman ya bang? Aman ya? Aman. Bismillah, semoga nggak kayak kemarin ya. Mas Adit, gimana? Ya, perasaannya hari ini gimana? Inilah aja lebih better lah daripada kemarin ya. Nah, ini nggak ada angin, nggak ada apa-apa sama sekali. Semoga semesta merestui kita dan kita dikasih cuaca cerah, dilihatin keindahan dari Gunung Dukono. Nah, itu barang-barang kita di belakang sama teman-teman semua, teman-teman porter dan guide. Dan kita di mobil depan seperti kemarin. Dan ini lebih enak ya karena lebih kering ya. Iya. Terus kita tidurnya udah lebih. Ya, tidurnya udah lebih cukup, lebih enak dan badannya lebih udah fit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu kejutan dari ini ya. Apa? VR belakang. Ya. Kita tunggu musiknya. Biasanya tuh nyetel musik tuh gede-gede. Nanti satu kotak kedengeran kalau dia nyetel lagi. Kita tunggu. Ya nyetir sama lagi. Baru juga diomongin ya. Udah disetel lagi. Tapi kita belum tabola bale hari ini. Jadi selama di Maluku Utara tuh kita sering banget dengerin musik tabola bale. sehari harus ada tabola bale. Iya. Di hidup ini. Kita tunggu dia muter tabola bale lagi. Sama seperti kemarin, kami berangkat menuju ke Desa Mamuya dengan estimasi waktu 30 menitan. Dan alhamdulillahnya di perjalanan kali ini sangat-sangat cerah sekali dan sangat-sangat berbeda dengan kemarin. Sekarang kita udah sampai di Desa Mamuya, tepatnya di rumah Bang Nabil, salah satu warlock sini. Dan kalian lihat vibes-nya itu beda banget sama kemarin. Kemarin tuh hujan. Sekarang nih alhamdulillah semoga cuacanya cerah. Semoga kita dikasih kesempatan ya Allah. Gimana Mas? Nah, ini better nih cuacanya. Tapi pada kemarin ya, better banget ya. Kemarin kita dari berangkat aja udah hujan, gerimis gitu kan. Nah, sekarang kesini makin deras. Iya. Sekarang ini bahkan kering banget nih. Alhamdulillah nih. Semoga semesta mendukung perjalanan kita. Daylight when the night fades.
how the morning waits for the dawn to break. Golden, you can breathe it in on the rising wind. Abang, gimana nih cuaca sekarang? Ya cuaca alhamdulillah. Alhamdulillah bagus ya. Beda banget sama kemarin ya. Emang bang? Ada lampunya. Tapi kemarin siang di sini gimana bang cuaca bang? Setelah bang dari Balik kemarin dari sini. dari Desa Mamuya ke Tobelo itu Ah. cuacanya alhamdulillah sudah membaik. Membaik. Ya sudah mulai terbuka. Nah kemarin siang gimana di sini? Kemarin Cerah. siang cerah. Tapi gunungnya berkabut nggak? Paginya sama yang kemarin. Sama. Yang di jam berapa? Oh, jam 7.8. Jam 8 benar. Sama aja. Tapi Iya, iya. alhamdulillah sekarang kita beruntung banget ya cerah ya. Mudah-mudahan begitu. Amin. Kesempatan Kita kedua ya. hanya Ya. bisa Berdoa saja. betul. Mudah-mudahan diberikan. Amin. Kesempatan kedua. Oke. Let's go. Nah biasa itu kalau naik Dukono itu gimana Udin? Biasanya orang-orang itu turun dari Dukono tuh pada cemong mukanya. Karena kena abu vulkaniknya ya. Itu tergantung angin. Kalau misalkan anginnya ke arah utara, Kena kita ya. Enggak kena. Oh enggak. Kita bersih. Kecuali kalau anginnya ke arah kita itu bakal kena. Kalau anginnya dari Barat, selatan ke utara, Berjejer pulau-pulau. Beda lirik. Dadah, let's go. Tiba-tiba gerimis lagi ya Allah. Baru jalan, baru bilang tadi cerah. Tapi nggak apa-apa, Bismillah aja. Tapi itu ada bintang kok, Insya Allah. Semoga ini cuman ini gerimis dikit. Look at us now, look at you shine. We're not coming down, don't wanna close my eyes. Pada saat kita udah di VR dan kita mulai masuk hutan, kalian tahu apa? Di sini tiba-tiba gerimis. Tapi kita tetap terobos dan bismillah aja. Dan di pertengahan jalan tiba-tiba ada satu insiden, yaitu VR yang membawa teman-teman guide itu terbalik dan terjatuh, guys. Aman guys. Shock ya. Aduh agak lucu sih. Aman sih aman. Jatuh slow. Enggak, ini biasa posisinya orang lebih banyak di sini. Oh. Jadi dia waktu ini dapat yang miring, Ikal di bawah, tas di atas. karena kalau Ikal gini, tas di sini. orang bareng lebih banyak di sini. Kanan. Saya juga di kanan tuh. Jadi aman. Sih. Aman, yang penting aman. Dia seperti ini tidak ada apa-apa sih. Ya. Dan paling cuma Shock sedikit. ya kira mimpi. Oh, kau lagi tidur. Kau lagi tidur. Gitu. Ya dia gitu. Kita kira tas tindis jangan naikkan. Tas tindis. Jadi memang di sini tuh udah biasa guys biar jatuh kayak gitu karena si ini itu berat sebelah jalannya ini kayak gini nih. Dalam-dalam kayak gini. Jadi kalau berat ke samping itu biasa dia jatuh. Tapi udah bisa naik lagi kok, aman. Yang penting harus balance. Si kalau ketawa. Guys, berarti ke kiri ya. berarti ke sana. Iya. Tahu dia. Gila ini. Emang iya kemarin kita udah Kemarin sampai sini kita ya. Iya. Kemarin tuh pas kita muter balik tuh kita nyampe sini. Jadi kita putar balik pulang dan sekarang kita akan terus lanjut karena alhamdulillah cuacanya cerah. Oh benar, kita harus mendorong nih kayaknya nih. Udah, ya turun. Yuk, aman siap. Yuk, kita harus mendorong sedikit karena tanjakannya lumayan nih. Bentar bang, jangan digas dulu ya. Tunggu Pak Imba. Tunggu dulu. Bang Imba, santai dulu. Gas. Ya, oke. Yuk. Ya, 1 2 3. masih harus 1 turun gitu. 2 3. Dong. Lebih span. Jangan kasih kendur Imba. Gas Abang Imba. Gas. Malam kan tuh putar balik di sini kan. Iya, sini kan? Jadi kemarin kita putar baliknya di sini. Maju.
Yang belakang tabrak-tabrak masuk nih. Awas. Ya. Gokil. Beda, sebagai Dika itu. Putar, balik putar. Gede banget. Dua, tiga. Awal. Ya, Jadi yang agak sulit tuh di depan sana. di depan. Jadi kita turun di sini ya. Turun di sini. Siap, siap. Jadi kita tuh cuman bisa sampai di batas kendaraan 1 karena si jalannya lagi jelek banget. Jadi kita cuma bisa sampai sini. Kalau kering tuh jalan sebenarnya bisa sampai batas kendaraan 2, tapi karena nggak bisa ya udah, daripada dipaksakan dan ini kan susah jatuh. Jadi kita cukup sampai di sini aja. Maju ke sana lagi. Gokil. Nah, sekarang kita udah di mana, Bang? Di Batas kendaraan 1 ya. kendaraan 1. Sekarang kita menuju ke lumayan jauh ya jarak batas kendaraan 1 dan 2 ya. Tidak terlalu jauh sih. Dan Iya. tadi yang semalam saya sebutkan itu Betul. hampir 1 jam lah. 1 jam, tapi karena jalannya jelek nggak bisa kita sampai sana ya. Di depan sana ada jalannya Ya, kurang bagus. nggak apa-apa, mending kita ini aja. Kita berangkat apa? Buminya. Kondor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pendakian, ada baiknya kita berdoa agar jalan kita dilancarkan, dikasih cuaca cerah dan gak ada kendala sama sekali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Cerah. 1, 2, 3. Gunung Dukono. Bismillah cerah. Amin ya Allah. Cuman pintanya itu cerah aja. Amin ya Allah. Kalau cerah udah kita buktikan Ya, salah itu ya. sebuah mantra badai. Yuk, let's go. Bang Nabil, kalau di lewat jalur Mamuya ini wajib bawa guide kan ya? Iya. Sebenarnya wajib sih karena yang sekarang jalur ini dirintis oleh kelompok. Jadi alangkah baiknya membawa porter atau guide. Guide lokal ya? Ya, guide lokal. Dan uang itu juga untuk kontribusi ini kan? Ya, kontribusi. Untuk perbaiki jalur gitu ya? Perbaiki jalur. Berarti kalau yang kelompok udah membuat jalur, berarti nilai manfaatnya Benar. untuk ke masyarakat. Betul sekali. Ya. Jadi pada paling bagus setiap tamu itu wajib membawa guide. Guide lokal ya satu ya? Guide lokal. Karena yang buka jalur sini juga warga lokal sini ya Bang? Lokal. Jadi setidaknya ada kontribusi juga untuk masyarakat sini ya? Benar. Kalau tujuan dari membawa guide kan agar jangan tersesat di jalur Betul, saja. karena yang tahu jalan yang buka jalan gitu Ya, kan? benar. Sesimpel itu aja. Benar. Kan yang awal di 2020 sebelumnya itu kan ada jalur lama. Hanya saja dirintis oleh kelompok. Kelompok dari Desa Mamuya LPHD. Jadi itu kan kemarin-kemarin terjadi ada yang nyasar, muncul di desa lain, di desa tetangga. Oh, karena jalurnya nggak begitu jelas ya? Iya. Pas turun ya biasa banyak orang nyasar ya Bang? Banyak kan. Sebenarnya kita nggak wajib naik VR di sini. Tapi di satu sisi
Kalau kita nggak menggunakan VR ke titik pendakian terakhir, itu bisa memakan waktu 2-3 jam. Karena ini tuh jauh banget guys. Kenapa VR cuman bisa sampai batas kendaraan 1? Karena kalian lihat sendiri nih, jalur menuju ke batas kendaraan 2 itu hancur banget kayak gini. Bisa-bisa nih kebalik nih VR ini kalau dipaksa naik. Jadi mending kita lewat jalan kaki. Nggak kebayang kalau naik VR sini sumpah. Mas Adit, Mana? ada piton. Mana? Ini. Aku mau sembarang duduk takut sumpah. Karena tadi di jalan tuh kita ketemu ular piton. Lumayan segede tangan aku. Tadi kerekam sedikit. Kalau sembarang duduk bisa-bisa dipatok. Tapi Karena ya, dan mending piton daripada kobra. Tapi sini kayaknya ada kobra juga. tidak berbisa. Karena enggak ada kobra ya, piton di sini ya. Piton nggak ada bisanya. Iya. Useless. Dan kenapa dibilang di sini tuh lumayan banyak ular? Karena kita jalan itu malam. Dan satu lagi tuh, itu masih di ketinggian rendah. Si Dukono itu berada di ketinggian 1300 berapa bang? 1335. Dan kita tuh start dari paling 100 mdpl-an lah. Jadi kalau duduk jangan sembarang duduk ke sini. Banyak ranjau. Yes, banyak ranjau. Ular. Oh iya, FYI buat teman-teman yang nggak tahu, di Gunung Dukono ini ada beberapa jalur ya. Ada jalur Karyanga dan ada juga jalur Mamuya. Jalur Mamuya ini kalau nggak salah termasuk jalur baru dan sekaligus jalur tercepat. Dan jalur yang kami lalui kali ini adalah jalur Mamuya. All the things we get to do tomorrow. Winter's ending and spring will follow. Kita sengaja start pendakian dari subuh-subuh. Dikarenakan agar nanti terjadi hujan atau hal-hal yang tidak diinginkan, lagi-lagi kita masih punya waktu untuk mengantisipasinya. So it's like you walking. Pada saat istirahat, aku mau menerbangkan drone sebentar dan melihat suasana sekitar. Semoga cerah lah ya. Oke, jadi kita mau nerbangin drone dulu, ngecek suasana di atas. Karena ini awannya udah hitam-hitam nih, udah mulai angin. Kita cek apakah gunungnya kelihatan atau enggak. Tapi bismillah semoga kelihatan ya. Kita mau ngecek dulu pakai drone. Nah, yang tadinya cerah tiba-tiba gerimis. Kayak si Dukono tuh nggak bisa ditebak sama sekali sumpah. Itu kalian lihat di atasnya awannya tebal banget. Awan hitam. Tapi pergerakan si awan itu lumayan cepet. Jadi semoga aja cepat. Gak apa-apa deh hujan-hujan sekalian dulu. Habis itu dikasih cerah. Amin. Ini kita lagi ada di jalan menuju ke batas kendaraan 2. Habis itu baru kita menuju ke pintu rimba. Katanya di depan ada shelter. Nanti kita istirahat dan berteduh sekalian di shelter. Jadi ini adalah batas kendaraan 2. Ini jadi kendaraan tuh nganter cuman sampai sini. Si VR atau mobil yang biasa nganterin. Terus dari sini kita jalan kurang lebih 5 menit. Kita akan sampai di pintu rimba. Dan jalan yang kita lalui ini adalah kebun, kayak semacam kebun kelapa sama kebun buah pala gitu. Nih. Oh, lewatin sini pas siang. Ini hujan turun dan kita pakai jas hujan dan kita sampai di pos pintu rimba Gunung Dukono. Dan kita lanjut menuju ke pos 1. Bismillah. Yang gelap itu bukan abu gunung tapi Awan. awan hitam. Hujan guys.
Gimana nih alam? Mending turu. Mantap. Awannya udah pergi ya, udah pulang ke Jepang. di Ternate. Yang mending kita tidur ya Ternate ya. Ya Allah. Enggak lama kita jalan, tiba-tiba hujan pun turun. Di sini rasa pesimis kami mulai timbul lagi. Apakah kita gak jadi lagi ya naik Dukono? Apa kita gak dikasih restu ya naik Dukono? Dan seperti yang aku bilang pada sebelum-sebelumnya, kita cuma bisa berdoa dan berharap keajaiban itu akan datang. Jadi selagi nunggu hujan reda, kita berteduh dulu di semacam gubuk warga kayak gini. Kondo di kondo aja, mending turu aja. Ah ya Allah. Sana lebih dekat. Ini abunya ini. Ini abu Dukono nih. Sini. Kita nggak ngerti kita ngapain kesini sumpah. Jadi cerita banget. Ini rasanya kayak apa guys? Sore Diulang-ulang. Baru 2 kali tuh. bangun pakai baju yang sama, duduk makan ayam yang sama. Makanan yang sama, orang-orang yang sama, Ke base camp Bang Nabil lagi. kendaraan yang sama. Dan besok kita naik VR-nya sampai pos 2 ya. Besok tidur balik lagi. Besoknya pos 3. Habis itu besok sampai pos 4. Kita lagi riset. Seminggu lah. Ya, sampai seminggu baru sampai ya bang. Kondo di kondo. Bang, pernah ada tamu yang putar balik gak? Kan udah nanya. Kan baru Oh ya kan baru video. dari iya. Belum pernah ada tamu putar balik kan? Ya belum pernah. Sampai 2 kali belum pernah. Kita jadikan. Apalagi 2 kali. Kita baru sampai mana ini? Poting. Kita Pintu putar rimba. pintu rimba pun kita putar balik langsung ini. Udah 5 jam. Udah 5 jam ya kita. 5 jam baru sampai sini loh. Harusnya udah sampai atas ya bang. Iya udah main-main di atas. Bang coba lihat sini. Judika. Tapi kan bisa juga kan. Mirip banget. Dari sini ke atas berapa lama? Paling jam lebih lah. Jam. Iya. Karena per pos cuma 10 menit 20 menit, Bang. Tapi kan nggak bisa ada ngapa-ngapain juga kan Bang hujan gini. Iya. Tapi tempat nunggunya lebih enak ya. Di pos 2. Iya. Tapi lanjut pos juga sama aja kita diam kayak gini. Iya. Yang di sini aja. Udah sini aja lah Bang. Daripada kita Tapi jujur si Bang Nabil ini Lebih besar bisa. mukanya mirip banget Judika ini sumpah. udah cukup. Ini juga udah cukup. Iya. Yang mau di atas mau di bawah juga enak. Bang. Bang. Ada nggak yang bilang Abang mirip Judika? Ada nggak? Mirip banget ya? Coba nyanyi, Bang. Separuh napasku ku hembuskan untuk. Tuh lihat, Ika udah tidur. Ini orang ini udah ngembangin sleeping pad. Unik. Satu kata untuk Dukono. Satu kata untuk Dukono. Unik. Unik. Sampai jam berapa? Jam 5. Jam 5 Di sore. weather sampai jam 5 kan? Sampai jam 5 katanya cerah tadi di weather. Taunya sampai jam 5 hujan. Unik. Ini jaket orang? Apa? Ada tak? Jaket warna hijau. Dia bingung itu jaket orang. Mana ya? Tadi pakai jaket tuh. Itu kan Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang lagi ya. Kita akan menuju ke pos 2 karena katanya pos 2 itu lebih besar dan lebih enak untuk istirahat. Di situ bisa tidur dan bikin api unggun. Bisa lebih menghangatkan badan di sana. Bismillah ya. Tiba-tiba
Karena hujannya udah mulai sedikit reda, kita angsur-angsur lagi jalan sedikit-sedikit. Biar kita sampai di atasnya itu nggak terlalu sore. Hai pintu rimba, aku kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita udah sampai di pintu rimba guys. Kamu ngapain pakai jaket? Tuh, tadi kita breaknya di sana tuh, di bawah pintu rimba. Kayak di jaket. Candi di candi. Walaupun hujan, tapi jangan itu bahagia. Yoi, betul. Karena kalau kita bahagia, mungkin dapat keberuntungan katanya. Bismillah aja ya. Kalian tahu, saking derasnya hujan ini, di sini tuh sebenarnya ada sungai kecil. Tapi malah jadi sungai besar kayak gini. Lihat. Ini kalau deras lagi nih bisa lewat nih. Taruh Cel. Gak tahu. Eh. Ya geser. Kalau bisa lompatan di lompat aja. Ini kalau tadi ini kalau frame dia tinggal 9/16 aja. Enaknya yang kakinya panjang. Gak usah loncat. Nah, jadi ternyata ini tuh adalah pos 1 nih. Pos 1 Dukono. Jadi yang menandakannya adalah sungai tadi. Sungai ini adalah pos 1, dekat banget dari pintu rimba tuh paling lebih coba 5 menitan lah. Ya, sekarang kita lanjut jalan menuju ke pos 2 ke atas sedikit. Nah, FYI, di sini juga banyak banget pohon rotan tuh. Pohon rotannya gede-gede coy. Ini kalau nancap di kepala nih, lumayan nih. Oke tuh, dari pos 1 menuju ke pos 2 banyak banget rotan-rotan kayak gini. Tapi rata-rata udah ditebang semua nih, udah dibersihin. Sekarang kita sampai di tempat semacam shelter yang dibilang Bang Nabil tadi, di dekat mau menuju ke pos 2. Dan ini lebih besar daripada yang tadi. Sini lebih enak kayaknya nih. Nih, kita break dulu di sini. Adem. Yoi. Untuk taruh pantah. Yoi. Di sini. Tuh. Bisa di atas, bisa di bawah. Dekat banget ternyata anjir. Pos 2 berapa lagi, Bang? 50 meter. Oh, 50 meter sana ada pos 2 tuh.
Deket banget ini jaraknya. Enggak, udah sini aja. Ini kita yang abang maksud. ngadem sini dulu. Kan lebih enak ini. Jadi di sini Bang Nabil mau nyalain api dengan cara, Bang, cara nyalain apinya tadi gimana, Bang? Cukup dibakar ya tempurungnya, terus diangin-anginin gitu ya. Tuh, nanti apinya bakalan nyala. Ini tuh hampir sama kayak di ini suku Masai Mara di Kenya yang aku lihat. Hampir ini tuh bikinnya kayak gini. Kalau ditiup ya berarti tidak jadi, mesti dikasih begini. Oh, berarti diangin-anginin ya? Ah. Kalau sana kalau besar di sana. Ternyata dingin atau panas? Bukan, emang ini bambu anjir. Oh itu. Apa? Kata itu. Kenapa? Even if the sky falls down, even if the sea... Harapan kita awalnya hujannya sedikit reda, tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Sepanjang perjalanan kita itu hujan deres terus, guys. 'Cause you're my daylight when the night is holding on and I won't let you. Gunung Dukono via Mamuya ini memiliki beberapa pos. Dan karena hujannya mulai deres, kami memutuskan lagi untuk istirahat di pos 2, sekaligus membuat api untuk pengangkatan badan kita. Nah, jadi kita tuh di sini bisa nyantai karena jarak per posnya itu dekat-dekat, 10 menit sampai 20 menitan gitu per posnya. Nih, Bang Nabil mau ngeliatin jarak per posnya nih. Lihat, Bang. Sekarang kita ada di mana? Aduh, mohon maaf jangan. Aman-aman. Sekarang orang ada di shelter kebun. Ya. Di antara pos 1 sama pos 2. Ah, Nah, jadi dari kalau mau menuju ke pos 2 50 meter. 50 meter udah dekat pos 2 ya. Ya, udah dekat. Nih, Nanti dari pos 2 ke pos 3 itu 250 meter. pos 3 pos 4 Sama. sama. Iya, kan ini jaraknya sama. Estimasi sampai kita ke camp terakhir tuh 1 jam lagi lah ya. Deket banget ya berarti ya. shelter lagi nggak? Shelter ada di ini. Ini. Cuman kurang lebih 3 jam lah kalau di sini jalannya. 4 kali Kalau cerah mungkin bisa 2 jam kalau jalan cepat. Iya. Ini nggak apa-apa, kita nunggu Atapnya seng. cerah Cuma dulu. duanya udah bolong. Tunggu cerah dulu baru kita lanjut jalan lagi. Jadi kita leha-leha dulu sih. Inilah. Ini situasi current situation. Lagi bikin api. Iya. Terus di sini lagi bikin kopi, di sini lagi nyantai. Di belakang sini lagi bikin api. Di atas sini lagi orang-orang tinggi nih. Di sini orang-orang rendah. Tapi sih. Nah, nyala apinya. Jadi kan kita mau jalan lagi, terus tiba-tiba hujannya deres lagi. Gimana ini? Iya, terserah. Saya sih mana-mana saja. Tinggal dikasih dikasih bangun pawang saja. Pawang tadi dia udah lihat-lihat aman sih. Itu pawang. Bang Alan. Tapi hujan, Bang. Kita baru lanjut lagi. Ini harusnya kita udah turun ya. Itu burungnya kabur. Kenali kiri. Angkat. Ya. Oke, setelah 2 jam istirahat, hujannya tak kunjung reda. Kita tetap gas menuju ke pos 5 atau shelter. Sekarang kita menuju ke pos 3. Kita hitung ya. Oh, ke pos 2 dulu. Sekarang jam 11:10. Dari si kayak shelter tadi menuju ke pos 2 itu berapa lama? Mari kita hitung jaraknya. Dan di sini treknya itu udah pohon-pohon kelapa sama banyak banget keladi di sini, guys. Jadi di sini kita ketemu tanaman talas, dan talas ini bisa jadi alternatif untuk kalau hujan, untuk menghalau air. Dan ini tuh kita disediakan oleh alam. Nih. Makasih alam. Sama-sama syukur dok. Yes. Dari alam untuk alam. Shelter. Shelter, istirahat lagi. Shelter. Ini pakai terpal lagi nih. Shelter.
Jadi kita itu istirahatnya 2 jam per shelter guys. Pos 2 kali ini bang. 2 jam per shelter guys. Pos 2 kali ini bang. Setelah 6 menit 3 kilo lagi. kita sampai di pos 2. 3 kilo lagi dari puncak gunung. Tapi kita nggak ke puncak, berarti paling 2 kilo atau 1 kiloan lagi ya bang. Menuju ke pos 5. Tapi kita nggak ke puncak, berarti paling 2 kilo atau 1 kiloan lagi ya bang. Iya. Menuju ke pos 5. Dan tuh lihat bawah, kiri, kanan, atas tuh duri semua. Jadi harus sangat-sangat berhati-hati. Dari pos 2 menuju ke pos 3 itu udah full tanaman rotan semua. Ini kalian lihat, kiri dan kanan rotan semua. Jadi jangan sampai kalau kalian pakai jas hujan ini gampang nyangkut. Nih. Kalau nyangkut tuh robek tuh langsung. Si jas hujan kalian tuh lihat, bawah, kiri, kanan, atas tuh duri semua. Jadi harus sangat-sangat berhati-hati. Ngangkut deh. Jadi mulai dari pos 2 menuju ke pos 3 itu jalurnya makin menanjak. Jalur itu padat tapi kebuka. Karena jalurnya itu dibersihin sama warga-warga desa di Mamuya. Ada 2 kampung yang bersihin. Dan 1 kampung ya? 2 komunitas 1 kampung. Dan si jalur ini adalah akses jalur tercepat untuk menuju ke Gunung Dukono. Kalau ada satu lagi jalur namanya jalur Karyanga. Karyanga itu berapa jam Udin? 6 jam. Nah, kalau Karyanga itu 6 jam. Sedangkan si jalur Mamuya ini cuma 3 jam. Setengahnya. Lebih cepat. Maka itu kami memilih lewat jalur sini. A match made in heaven, I found you in hell, and I couldn't save you from yourself, but I can't let go. Emptied my pockets, but that didn't help. Threw every penny down your wishing well. Kita sampai di pos 3 dan sini tuh gokil banget. Pandannya gede-gede kayak semacam pohon pandan gitu tuh. Kayak hutan purba kalau kata Bang Alam. Ya, pos 3. Jarak per pos Gunung Dukono ini tuh deket-deket. Dan per pos itu cuma 10-20 menit aja. Setiap pos memiliki keunikannya sendiri-sendiri. I will stand in your fire. Aku nobatkan jalur ini menjadi salah satu jalur tercantik. Iya nggak sih? Iya, cantik banget ya jalurnya ya. Apalagi lihat kayak gini, pepohonan kayak gini. Iya kan? Apalagi kalau abis hujan, si daun-daunnya tuh gerak-gerak dan bunyi-bunyi kayak luk, 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 luk. Gitu. Adem banget rasanya di sini sumpah. Cil, komentarnya tentang jalur ini gimana Cil? Enak banget. Emang kamu makan jalurnya? Iya. Menurut abang? Jalurnya bagus banget. Ya mas. Nyak itu. Abang, Siap. ini jembatan ini menandakan apa? Jembatan ini menandakan melewati itu sebelahnya. Oh siap, boleh. Itu emang benar. Enggak, ini menandakan dekat sama apa gitu? Dekatnya enggak sih, ini yang jalur ini air ini keluarnya tadi Tian. Oh, Seberang jadi jembatan ini dibikin karena kalau hujan ini nggak bisa lewat ya? Ya, seperti itulah. Paham, untuk mempermudah lah ya. Ya, mempermudah. Nama jembatan kasih sayang. Oh, kenapa jembatan kasih sayang? Iya, karena lewat harus berpegangan. Oh, siap. Jembatan kasih sayang. Jadi kita lewat harus berpegangan. Aku nggak sayang. Berpegangan di alam dan di tangan. Siap. Berpasangan, tapi kalau yang berpasangan.
Nah, jadi di sini kita ketemu sama ini Udah kolang kaling. matang dulu. Nih, tapi pohonnya sayangnya udah tumbang. Tumbang. Dan kalau matang ini tuh enak banget dibikin es. Yang bulan-bulan puasa tuh ya bang. Iya, Bulan benar. puasa banyak banget orang bikin ini ya bang. Iya, kalau di sini belum dibuat, dimanfaatkan. 20 menit jalan lagi, kita sampai di pos 4 nih. Emang jaraknya tuh deket-deket banget. Ini dari tadi nih puter terus bang ini ya, si bang Nabil. Dia bilang, oh 500 meter lagi bang. Pas kita lihat depan ternyata udah pos 4. Deket banget ya. Gila, ini jalur terbaik sih. Iya, aku pengen balik lagi ke sini sumpah. Pokoknya, nih, aku nge-notes ya. Tahun depan atau berapa tahun lagi aku balik ke sini. Oke, sip. Dan nanti di atas kita bikin tarian ya. Oke, sip. Tarian sambutan. Iya. Gas lewat jalur tunggu. Mamuya. Ah? Saya tunggu infonya itu, Bang. Siap. Gas ya. Oke, gas. Deal. Oke, deal. Kak juga ikut ya? Ikut, dia pasti ikut, kita sepaket. Oh, sepaket ini? Yo. Iya. Gas. Nanti saya buatkan tarian-tarian di puncak. Siap. Oke. Dan yang pastinya kita naiknya harus ini ya, cuaca cerah. Iya, cuaca cerah. Ini tuh biaya registrasinya berapa bang? Belum ada biaya. Oh jadi masuk aja. Nah, di sini tuh kalau ada angin, Biaya guide aja. kita harus waspada guys karena takutnya ranting-ranting yang di atas ini tuh tumbang ya bang. Jadi ketika angin harus jalan cepat ya di sini ya. Bentar lagi shelter ya bang. Iya. Ke Taman Merah dulu, ke Taman Merah baru. Shelter. Siap. Jaraknya balik sama pos 3. Oh dekat. Oh dekat, siap. M2. Laksanakan. Easy busy, tapi cuacanya enggak easy busy. Siap betul. Untuk pendataan juga ya. Pendata. Ketika Tapi sebenarnya harus bayar juga bang. iya. Minimal kayak di Gam Konora itu 25.000 per orang. Jadi itu untuk kas dan untuk membersihkannya juga. Untuk membersihkan jalur juga. Kalau mereka bawa sampah, absen Ya, lagi. sampahnya harus didata, Bang. Kalau di Jawa tuh ada sampah 1 juta. Kalau Tapi di jujur Jawa. ya, aku selama lewat jalur Mamuya ini masih jarang banget kita ketemu sampah ya. Betul. Ada tapi 1-2 karena masih ini kan Bang, masih jarang banget orang lewat sini ya. Nanti Bang di bulan depan, bulan Oktober itu Ya. rencana kami untuk membersihkan dan setiap tamu itu kami ajak untuk berdiskusi, untuk membicarakan itu. Jadi Oh, ngasih masukan ya. ngasih masukan. Siap. Jadi kalau mendaki harus turun bawa sampahnya. Betul. Bawa ini naik bawa sampah, turun bawa sampah masing-masing. Yang mendaki ini bukan mereka saja, tetapi yang lain juga. Betul sekali. Kalau banyak sampah kan gak enak dilihat kan, Bang. How far could I go? Spread my wings, I could fly. Our lives they unfold, rising up, soaring high. Can you hear me? Everybody feel it now, we're alive. Up in my head. Nah, jadi kalian jangan kaget kalau ketika kalian lewat si tanaman-tanaman di sini tuh banyak banget yang kena lumpur kayak gini nih. Karena ini adalah bekas letusan erupsi dari si Dukono ya, Bang? Iya, Bang. Benar. Nah, nih, jadi pasir-pasir itu terbang ke bawah angin dan jadilah kayak gini nih. Nih. Abu vulkaniknya gunungnya nih. Dukondo. Abu gunung. Dan biasanya itu identiknya itu orang-orang kalau turun Dukono, ketika anginnya ngarah ke kita pasti A1 cemong. Karena Dukono ini gunungnya sangat-sangat aktif, jadi kadang abu vulkanik terbang sampai ke seluruh penjuru gunung. Alhasil jadinya item-item kayak gini nih, banyak bekas-bekas abu vulkanik nempel-nempel di pohon. Sekarang kita udah masuk ke kawasan Taman Merah. Kita menuju ke lapangannya dan di sini tuh hutannya tuh hampir 11-12 kayak ini. Pintu angin di Gunung Merapi, Sumatera Barat. Buat teman-teman yang pernah ke Gunung Merapi di Sumatera Barat pasti familiar dengan trek seperti ini. Ya, welcome to Taman Merah. Ini Taman Merah ya, Bang? Tuh, udah ada tulisannya. Kenapa disebut Taman Merah, Bang? Dia awalnya disebut pucuknya itu kan berwarna merah. Oh, paham. Ya, itu Bapak Sadam Prasaja memberikan nama itu, awal itu bibir merah tapi diganti menjadi Taman Merah. Taman Merah. Pucuknya ini, Bang. Oh, Pucuknya Paham. kalau musim itu warna merah. ya. Merah semua ya. Ini. Ini. Tanya bagus banget. Oke. Akhirnya kita sampai di shelter
Gunung Dukono. Halo. Assalamualaikum. Siapa ini? Siapa ini? Kenapa kok tiba-tiba di sini? Eca. Itu dia gunungnya. Tuh. Wow. Dukono. Setelah sampai di shelter atau di pos terakhir, kita perlahan lagi lanjut jalan summit. Dan tapi kali ini summit itu nggak sampai ke puncak. Kita mendakinya itu cuma sampai batas aman aja. Karena kalau kita ke puncak dan ke kawah itu tuh ilegal, berbahaya. Sangat-sangat tidak direkomendasikan ya guys. Menurutku kita cukup memandang Gunung Dukono dari kejauhan aja. Oke, jadi sekarang kita di perjalanan menuju ke pos 5. Jadi barang-barang sebagian kita tinggal di shelter, ada yang jagain teman-teman Porter sama guide. Kita ke atas, kita Bang Nabil sama Ikal nanti. Ini dia perjalanannya. Itu si kawah Gunung Dukono itu. Nanti kita nggak bakalan sampai ke puncak karena kita aslinya itu nggak diperbolehkan ke kawah atau ke bibir kawah karena itu sangat-sangat bahaya. Nah, jadi kita cuman sampai batas aman itu di pos 5 aja kayaknya, atau di Punggungan nanti paling tidak. Untuk melihat kawahnya kita pakai drone, terbangin drone. Ini pos 5. Lagi ya, Pak? Udah sampai pos 5. Oh iya, sebelum lanjut jalan, kita ngumpul dulu berdoa biar nanti pas kita di sana dapat cerah dan kelihatan si kawahnya dari drone. Amin ya Allah. Alangkah baiknya sebelum kita memulai perjalanan menuju ke ke Punggungan atau ke pos 5, kita berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing agar kita diberikan cuaca cerah dan gak ada kendala sama sekali. Kita selamat juga sampai turun dan dikasih cuaca cerah pokoknya. Amin. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, mulai. Oke. Berdoa tidak akan pernah selesai. Dukono, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini satu langkah lagi nih. Di belakang laut tuh. Gokil, masya Allah. Dan itu dia tuh asap-asap dari si erupsi Gunung Dukono. Wow. Kalian lihat di situ ada laut. Itu laut tuh kayaknya Morotai deh yang di sana. Bang, ini gunung apa, Bang? Gunung Mamuya. Gunung Mamuya. Iya. Oh, ternyata Mamuya itu juga ada gunung, guys. Itu Morotai itu di situ. Bukan, Tobelo. Oh, Tobelo. Iya, Tobelo, Tolomo. Oh. Itu Morotai sana. Morotai di mana? Paling ujung berarti ya? Bukan, Morotai tidak kelihatan, Bang. Oh, masih jauh berarti. Karena 2 jam sampai 3 jam lagi kalau pakai speed ke Morotai, guys. 1 sampai 2 jam. Nih. Itu pos 5 tuh di atas sana tuh. Sudah sampai di pos 5 Gunung Dukono, jalur Mamuya. Nah, dari sini tuh udah kelihatan tuh. Gagah banget tuh gunung. Wow. Untuk turunnya ini harus sangat-sangat berhati-hati. Dan tanahnya itu di sini tuh tanah ini, guys. Tanah liat atau pasir risap itu tanah lumpur. Jadi kalau salah injek bisa jeblos. Bagus itu kalau injeknya. Aduh.
Nah, trek untuk jalan ke pegunungan itu batu-batuan kayak gini. Kayak semacam batu-batu karang gitu. Wow, tanjakannya Dan lumayan ini. makin sini tanjakannya makin vertikal. Jadi harus lebih berhati-hati. Tuh lihat di kiri. Udah kayak Mars banget. Gokil. Oke, sekarang kita ada di batas yang kita mau, yang kita inginkan. Tuh, kalau Sam itu masih jauh banget ke situ tuh. Kita cukup di sini karena kita mau lihat si pasir-pasir atau batu-batuan yang bentuknya kayak Mars nih, bagus banget. Akhirnya sampai juga. We will shine the afterlight through the dark, glowing hearts and diamond eyes. We're forever, we're on fire. This is ours to hold. Here we are. We will shine the afterlight. In this together till the end. We'll Jadi kita memutuskan cuma untuk sampai di sini karena batas aman juga ya, Bang? Iya, Bang. Karena sebenarnya tuh udah masuk ke sana tuh dari garis merah ya. Iya, garis merah. Nah, jadi kalau di sini tuh masih sangat-sangat jauh ya dari itu. Jaraknya masih ada 2 atau 3 kiloan lagi ya. Iya. Untuk menuju ke puncaknya kan. Nah, jadi kalau si gunung api aktif itu biasa itu kalian harus jarak 2 atau 3 kilo dari kawahnya, Bang. Iya. Jadi biar kalau di erupsi itu nggak langsung kena gitu. Best Dukono. Perjalanan berapa hari kita, Bang? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Gak sia-sia kita sampai ke sini ulang lagi. Best Dukono. Ini kalian lihat nih anginnya saking kencengnya. Drone aku aja sampai kayak gitu tuh. Ini Mavic R3 loh. Tuh, gak dimainin loh tuh. Sekenceng itu anginnya. Dan ini tuh feelsnya kayak di Mars, sumpah. Nanti aku bakal ngeliatin ke kalian versi dari drone-drone yang diambil sama Bang Udin. Best banget. Thank you Dukono. see the smile across your face and the sunrise lights up another day. I believe I woke up and my whole world changed. You're the kind of love that gives me faith. And I believe Oke, sekarang kita langsung aja buru-buru balik karena ternyata kita salah paham. Si VR-nya itu udah datang dari jam 1. Padahal kita bilang tadi udah dibilang datang itu jam 4. Sekarang kita langsung let go, buru-buru turun ke bawah. Tapi tetap harus hati-hati. Ini lihat view-nya. Oke kan? Dan ini anginnya kenceng banget. Ini manis banget sumpah. Pakai gini. Pasir semua. Dikasih apa dulu? Itu. Dikasih pukul-pukul dulu. Kenapa, Din? Unik. Kena Pasir hisap. dihisap pasir. Dia pengen dihisap. Oke, 16.10 kita sampai di shelter lagi. Kita paling ngerasa sebentar, packing ulang. Kita langsung just turun ke bawah. Ini dia, shelter. Harus buru-buru lari turun ke bawah untuk ngejar si
jalan pulang tuh biar nggak kesasar, kalian tinggal ngikutin sign biru yang udah dikasih kayak gini nih. Jadi kalian tinggal cari sign aja. Kalau signnya hilang, berarti kalian kesasar. Nah, sama ngikutin jejak kaki ini karena jejaknya kelihatan guys kayak gini. Nah, ikutin arah sini, cari sign lain, kode biru, lurus terus. Sekarang kita berada di kawasan Taman Merah. Our planes leave here in the morning. We're on separate flights. Even though we are lovers, our work dissects our lives. We say that we'll make it last. Our love is that strong. But I don't wanna lose you, girl. I can't wait that long. I think I'd give up everything just to be with you. Change my flight, my plans, my dreams. If there was some way I knew. 20 menit dari shelter sampai di pos 2. Ini kita sumpah ngebut banget. Ke tempat kita istirahat tadi. Lagi Bruce mana? Oke, kita sampai di pos 1. Dan tadi itu deras banget nih. Sekarang udah kering sungainya. Alhamdulillah. Udah burung gede banget. Mana sih? Udah hilang. Oke. Selesai. Tapi belum sepenuhnya selesai karena kita masih harus menuju ke kendaraan 2. Di VR itu VR-nya di sana, sumpah ini nonstop. Nah, ternyata tuh si abang-abang VR tuh nunggu kita dari pagi. Ternyata mereka tuh nggak pulang karena katanya nggak bisa turun ke bawah karena hujan badai. Di sini, nanti baru saya ke atas. Dari tadi karena hujan badai mereka. Oh, saya kirim ada tuh nomor lah, bang telepon dulu ya. Ada. Jauh. Jadi kita motong lewat sini. Jauh banget dari Rimba ke sini. Gila sih. Jauh ya? Yang ini ya? Lumayan. Ada pintu Rimba sih gila ya. Nah, ini kita sekarang turun dan ini turunnya agak-agak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Buat cameo ini. Masuk trek ya aman. Bawa kereta. Kereta api. Atut. Sebenarnya di Maluku Utara ini banyak sekali gunung apinya dan juga gunung-gunung cantik lainnya. Tapi waktu dan jarak menjadi penghalang kami untuk bisa mendaki semua gunung itu. Dikarenakan letaknya itu juga sangat-sangat jauh.
Oke, perjalanan Gunung Dukono selesai dan kita akan kembali lagi menuju ke Ternate. Dan gunung apa lagi yang akan kita jelajahi di Maluku Utara, kalian harus ikutin terus. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, karena masih banyak gunung-gunung bagus di Maluku Utara yang akan kita explore. Jadi kita akan berjalan dari sini menuju ke Sofifi kurang lebih 5 jam. Habis itu dari Sofifi aku akan menuju ke Ternate lagi, nyebrang 1 jam pakai speedboat. Jadi perjalanan itu jauh banget. Ya bila gunung-gunung di luar Jawa itu emang mahal-mahal tuh, mahalnya di transport. Tapi nggak apa-apa, hasil yang didapatkan sangat-sangat memuaskan. Kalau kalian suka, kembali lagi yang aku bilang, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai bertemu di gunung-gunung berikutnya. Bye. Anesthesia, got a quick friend like I don't ever need you. And you set fire to the space in between us. Cold shoulder got me slipping when I lean on you. Gotta keep moving, but you made me wanna freeze up. Pain as a teacher, I probably should have been on something stronger than believe. Smiling make it easier, lying through my teeth. I can't find peace in the